Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah Al-Ghasyiyah. Kita terjemahkan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah? Hal ataka hadithul Ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh itu wajah, okay? Wujuh itu wajah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu wujuh wajah-wajahnya khashi'ah, itu tertunduk, takut. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, memasuki naron, memasuki api. Mereka memasuki api hamiyah yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minum min ainin aniyah, dari sumber mata air aniyah yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka ta'am, makanan, illa, melainkan min dharir, dari dharir, pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min jur', tidak menggemukkan, wala yughni min jur', dan juga tidak mengenyangkan, ya, tidak membubuhkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Menghilangkan lapar berarti tidak mengenyangkan, tidak akan mungkin buat kenyang. Wujuhu yawma idzin na'imah, pada hari itu wajah-wajah mereka na'imah, berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena usahanya mereka senang. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga 'aliyah yang amat tinggi. La tasma'u, tidak mendengar, fiha, di dalam surga, laghiyah, perkataan yang kosong, yang enggak ada gunanya. Fiha, di dalam surga itu, ainun jariyah, terdapat sumber mata air jariyah yang mengalir. Fiha, di dalam surga itu, sururun marfu'ah, terdapat surur, tahta-tahta yang marfu'ah, yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Wa namariqu masfufah, dan permadani masfufah yang terhampar. Wa zarabiyyu mabthufah, wa zarabiyyu mabthufah, yang ke-15 ya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun.
Wa zarabi mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Kita mengkaji 16 ayat dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini biasa dibaca oleh Nabi SAW itu pada sholat Jumat atau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Biasa beliau baca bersamaan dengan surah Al-A'la. Ya, jadi setelah membaca surah Al-A'la, beliau biasa setelah itu membaca surah Al-Ghasyiyah. Ini adalah kebiasaan Nabi ketika sholat Jumat membaca dua surah ini. Ini termasuk amalan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah Al-Ghasyiyah ini adalah salah satu surah yang turun atau tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi posisi beliau itu masih di Makkah. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah dalam surah Al-Ghasyiyah ini digambarkan itu bahwa nanti di akhirat kelak itu manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan. Akan terbagi menjadi dua golongan. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti manusia itu akan terbagi menjadi tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wajah mereka bersinar terang. Ada juga mereka yang wajahnya itu benar-benar gelap. Gelap, ya, benar-benar gelap. Terbagi hanya menjadi dua golongan ini. Ya, pasti akan dibagi menjadi dua golongan ini. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, dalam surah Al-Ghasyiyah ini digambarkan, diceritakan bagaimana kondisi mereka, entah itu yang wajahnya gelap maupun yang wajahnya itu bersinar. Surah Al-Ghasyiyah terdiri dari 26 ayat. Al-Ghasyiyah ini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu sangat banyak ya, dalam Al-Quran sangat banyak sekali ya. Ya, kurang lebih ada 16 nama terkait dengan hari kiamat. Dan setiap nama dari nama-nama hari kiamat itu memiliki makna tersendiri. Ya, contohnya misalnya Qiyamah. Qiyamah itu artinya berasal dari qama yaqumu qiyamah. Qama yaqumu artinya itu berdiri. Ya. Berarti kiamat itu adalah pada hari manusia itu semuanya dalam kondisi berdiri. Kemudian di surah yang lain misalnya di surah yang sudah kita lewati, Al-Qari'ah. Qari'ah itu artinya adalah teriakan. Jadi pada hari kiamat nanti akan terjadi suara yang begitu mengerikan, ya, teriakan yang sangat keras sekali, sesuai dengan sangkakala, teriakan yang sangat luar biasa sehingga teriakannya itu mengguncang seluruh alam semesta. Nah, itu adalah Qari'ah. Nah, sedangkan Al-Ghasyiyah ini memiliki makna yang tersendiri. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah." Kita buka tafsirnya.
Yadhkuru ta'ala ahwalu yaumil qiyamah wa ma fiha. Allah Ta'ala menyebutkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, ya, dan apa yang terjadi di dalamnya, ya. Kengerian yang sangat luar biasa. Wa annaha tabshal khalaiq bisyada'idiha, dan itu mencakup seluruh makhluk, ya, dengan kedahsyatannya. Jadi yang namanya al-ghasyiyah, ya, di sana ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa yang namanya al-ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama neraka, ya. Dan ini disebutkan menggunakan kata ghasyiyah, ya. Itu dalam surah Ibrahim ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar. Jadi menggunakan kata-kata ghasyiyah itu disebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-50. Yang artinya pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Ini adalah pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa makna al-ghasyiyah sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa al-ghasyiyah itu adalah nama, hanya sebatas nama, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi ghasyiyah itu adalah salah satu nama yang begitu mengerikan, ya. Begitu mengejutkan. Pada waktu ditiupkannya sangkakala, ya, pada waktu itu hancur seluruh alam semesta, dan itu meliputi seluruh makhluk, entah itu yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya akan hancur ketika itu juga. Manusia yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar terus bisa bertahan, ya, mungkin dengan menciptakan berbagai macam teknologi, atau dia mungkin membangun suatu peradaban, semuanya pasti akan hancur, ya. Tidak tersisa sedikitpun. Kita semua akan hancur, lenyap, ya. Bahkan tempat ini, pekerjaan kita, saudara kita, keluarga kita, semuanya pasti akan terpisah satu dengan yang lainnya, meliputi semuanya, tidak ada terkecuali sedikitpun. Ini adalah makna yang kedua, makna yang kedua, ya, tadi. Sedangkan makna yang ketiga itu adalah al-ghasyiyah itu adalah penghuni neraka. Ini diambilkan dari ayat surah Ibrahim ayat yang ke-50 tadi. Wa taghshan nar, di mana penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka jahanam, sehingga seluruh mereka akan masuk, tidak ada sedikit pun yang yang keluar dari neraka jahanam. Fa yujazuna bi a'malihim, maka seluruh makhluk itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Seluruh makhluk itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Jadi kita semua itu akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala ketika nanti di akhirat, ketika nanti yaumul qiyamah, ketika nanti al-ghasyiyah, ya. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita yang tidak dihitung. Semua pasti akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, tentang hari kiamat, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa al-ghasyiyah ini maknanya ada tiga pengertian. Yang pertama itu adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Kemudian yang kedua itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, ya. Yang artinya dari ghasyiyah itu adalah meliputi. Jadi semuanya meliputi, semua kejadian
semua kejadian-kejadian yang mengerikan, entah itu dari teriakan suara, dari keguncangan, ya, dari gempa bumi, kemudian dari teriakan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, makna al-ghasyiyah itu artinya penghuni neraka itu. Karena yang namanya penghuni neraka, ketika dia masuk ke dalam neraka, semuanya akan terliputi, ya. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari neraka. Ini mana ada al-ghasyiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'akhbar an wasfi kullal fariqain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, mensifati dengan dua kelompok. Disebutkan di ayat yang kedua, faqala fi wasfin ahli nar. Di ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat gambaran terkait orang-orang ahli nar, terhadap orang-orang penduduk api neraka. Ya, dari ayat yang kedua hingga yang ketujuh itu gambaran, ya, gambaran bagaimana orang-orang penghuni ahli neraka. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuh, wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari itu khashi'ah, tertunduk, takut. Ya, pada hari kiamat wajah-wajah mereka ketakutan, begitu terhina, minadz-dzilli wal fadhihah wal khizy. Ya, mereka merasa terhina, benar-benar terhina. Dulu ketika manusia itu ketika hidup di dunia, ya, orang-orang kafir, mereka tidak sama sekali merasakan ketakutan, ya. Mereka tidak merasakan sama sekali kekhawatiran. Oleh karena itu kehidupan mereka hanya bersenang-senang, berfoya-foya, ya. Kesenangan saja mereka dapatkan ketika di dunia ini. Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya wara'a dhahri, di belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak-teriak, yad'u thubura, berteriak-teriak, celaka. Ini adalah orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang kafir yang ketika di dunianya itu dia terus-menerus banyak melakukan dosa dan dosa kemaksiatan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam sa'ira, neraka sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dulu ketika manusia itu masih ada di dalam dunia, ya, ketika dia masih di dalam hidup di dunia, masrura, dia terus bersenang-senang, ya. Dia terus bergembira, ya. Di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, dia terus bergembira dia, yang sama-sama kafir. Jadi tidak ada sedikit pun rasa ketakutan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa terus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Jadi tidak ada hal yang membuat dirinya itu takut. Terus dia akan menantang, melawan daripada perintah Allah Ta'ala. Bahkan kalau ketika ada seorang yang berusaha untuk mengajaknya kepada kebaikan, kepada petunjuk, dia menghalang-halangi. Dia terus menghalang-halangi daripada dakwah Nabi SAW. Nah, ini adalah orang-orang kafir yang mereka itu tidak ada dalam pikirannya ketakutan kepada Allah Ta'ala.
Kita lihat bagaimana dulu Rasulullah SAW berdakwah. Ada Abu Jahal yang terus menentang Nabi SAW. Ada Abu Lahab, pamannya sendiri, yang menentang dakwah Nabi SAW dan yang sebagainya. Ya, berbeda dengan kondisinya orang-orang beriman. Orang-orang beriman ya, dalam beribadah kepada Allah itu penuh dengan harapan dan juga diliputi juga dengan rasa takut. Ya. Itu adalah orang-orang beriman dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, di sana paling tidak itu ada rasa khauf, ya, ada rasa takut dan juga ada rasa roja, yaitu penuh harapan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Khauf, takut agar supaya kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi orang-orang beriman itu berbeda 100% derajat hatinya terpaut kepada Allah Ta'ala. Ketika dalam beribadah dia penuh harapan dan juga di dalam hatinya ada kekhawatiran, jangan-jangan amalnya tidak terima, jangan-jangan dirinya malah dimasukkan ke dalam neraka, jangan-jangan seperti itu. Jadi sama ketika kita beribadah, kita sholat, kita timbulkan rasa harap agar supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi di satu sisi ya kita lihat ya, di satu sisi juga khawatir jangan-jangan ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, semua itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Samanya ketika kita melakukan sebuah perjalanan, menuju Semarang misalnya, ya, kita di sana ya kita penuh harapan, tapi juga ada rasa ketakutan. Harap agar kita bisa cepat sampai, takut jangan-jangan kita tidak sampai tujuan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, karena bekerja keras, nasibah lagi kepayahan. Ayat ta'ibatun fil adab, tujaru ala wujuhiha. Dia capek ya, dia loyo, lemah fil adab, dalam adab ya, dia terus diadab oleh Allah Ta'ala, terus tidak ada henti-hentinya, dan adabnya itu meliputi seluruhnya. Wa taghsha wujuhum nar, seluruh meliputi dalam kehidupannya. Dia terus menerus diadab oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka itu. Jadi amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan ini adalah kepayahan merasa terus diadab oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Tidak ada henti-hentinya adab itu, terus dia akan dirasakan di dalam api neraka. Wa yahtamilu anna al-murada biqaulihi wujuhu yawma idzin khashi'ah. Boleh jadi bahwa maksud Allah Ta'ala berfirman wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah mereka pada hari itu tunduk ya. Amilatun nasibah, bekerja lagi penuh kepayahan, fit dunya, di dalam dunia, liqaunihim fit dunya, karena posisi mereka itu masih di dalam dunia. Ahli ibadat, para orang-orang ahli ibadah, wa amal, dan juga orang-orang yang beramal. Walakinnahu lama ada syartuhu, akan tapi ketika tidak ada syarat ya terhadap amal itu, yaitu iman, sara yaumal qiyamah, maka jadilah amal itu pada hari kiamat haba ammathura, yaitu debu yang berterbangan. Nah, maksudnya bahwa di sini ada ya, maksud dari paragraf ini maksudnya adalah orang yang bekerja keras ya, orang yang terus beramal lagi penuh dengan sungguh-sungguh kepayahan ya. Posisi mereka ketika di dunia itu penuh perjuangan dalam beramal, akan tapi ketika di akhirat amalnya itu justru malah tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
Sehingga apa yang terjadi? Amalnya itu haba ammanthura, bagian debu yang berterbangan, tidak bernilai. Dia sudah capek-capek beramal, ya. Sudah capek-capek bangun pagi, ya. Kemudian sedekah, kemudian bangun malam, kemudian menyantuni anak yatim, membebaskan budak, kemudian dia berjuang fisabilillah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Amalnya itu tidak haba manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Ini kan suatu hal yang sia-sia akhirnya. Dia sudah capek-capek beramal, akan tapi malah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini adalah digambarkan amilatun nasibah, orang-orang yang benar-benar dia bekerja keras, lagi penuh kepayahan dalam beramal soleh, tapi nyatanya malah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW dalam suatu ketika, dalam suatu hadis, menggambarkan tentang kondisi al-haud, yaitu telaga di telaga Kautsar, yang mana umat Nabi Muhammad SAW semua pasti akan meminum dari air telaga itu. Rasulullah SAW menggambarkan sifat telaga itu adalah airnya itu lebih putih daripada susu, sedangkan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian jumlah cangkirnya itu itu seperti hanya jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit ketika langit sedang tidak berbintang. Digambarkan seperti itu. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW ketika mendekati telaga tersebut itu pasti minum telaga itu, ya, kecuali ada satu kelompok yang tidak diperkenankan untuk mendekat telaga tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kelompok ini mau mendekat kepada telaga tersebut, dihalang-halanginya kelompok ini. Kemudian Rasulullah SAW itu mengadu, inna ummati, ya Allah mereka itu adalah, ya Rabbi, inna ummati, ya Allah mereka itu adalah umatku, kata Nabi SAW. Maka kemudian Allah menjawab, innaka la ta'lam, innaka la ta'lam ba'da, innaka la tadri ma ba'da. Sungguhnya kamu itu tidak tahu kejadian apa yang terjadi setelah kamu. Dan Rasulullah masih, ya Allah mereka itu adalah umat. Berkali-kali Rasulullah menjawab, ya Allah mereka itu adalah umatku, sudah jelas tampak kepada mereka. Tapi nyatanya ditolak untuk mendekat kepada hal tersebut, ditolak oleh untuk bisa mendekat pada hal tersebut. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu bahwa mereka itu telah mengganti ajaran. Kata Allah, fa'aqulu ma, kemudian Rasulullah SAW bersabda, suhban, celakalah mereka ketika mereka mengganti ajaran agama ini. Jadi ini adalah golongan orang-orang yang ta'amilatun nasibah, ya, di antara mereka sudah bekerja keras, kepayahan beramal, tapi nyatanya tidak diterima, ya, nyatanya tidak bisa meminum dari telaga haud tersebut. Sifat ini oleh Rasulullah SAW digambarkan, orang yang meminum satu teguk saja dari air tersebut itu tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Itu adalah telaga Al-Kautsar. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras, nasibah, ya, lagi kepayahan. Ya, ini adalah gambaran yang pertama. Mereka ini sudah payah-payah beramal tapi nyatanya tidak diterima. Juga termasuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang menyangka bahwa mereka itu di atas kebenaran. Salah satunya adalah ahlul kitab,
orang-orang Nasrani. Umar radhiyallahu anhu pernah suatu ketika melewati rumah orang-orang ahli Nasrani, rumah orang-orang Nasrani, salah satu dari pendeta. Ketika telah melewati tersebut, rumah pendeta tersebut, Umar menangis. Kemudian orang-orang yang mengikuti Umar itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis?" Maka jawaban Umar, "Mereka ini sudah bersusah payah beribadah, akan tapi mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka menyangka bahwa mereka itu tidak sebenar, justru mereka itu tidak pernah melakukan kebenaran. Amilatun nasibah, sia-sialah mereka sudah payah kepayahan dalam beramal." Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah amilatun nasibah, sudah bekerja keras tapi ternyata tidak membuatkan hasil ketika di akhirat. Wa dal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul ma'na fala yadullu alaihi siyaqul kalam. Ya. Jadi maksudnya ya, apabila maksud dari ayat ini, maka maksud amilatun nasibah ini kalau posisinya itu masih di dunia, maka itu tidak lurus sesuai dengan tujuan dari al-kalam, dari tujuannya. Maksudnya karena yang sedang dibicarakan ini adalah kondisi yaumul qiyamah, ya. Kondisi hari kiamat. Ya. Jadi maksudnya bahwa amilatun nasibah, orang yang sedang kepayahan, bekerja keras lagi kepayahan tersebut, itu adalah menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi bukan kondisi yang digambarkan, itu adalah kondisi orang-orang yang masih ketika di dunia, amilatun nasibah. Karena ayat ini ya, yang masih berhubungan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang sudah di akhirat, bukan menggambarkan kondisi orang-orang yang masih ada di dunia. Jadi amilatun nasibah, mereka itu merasa kepayahan, ya. Bekerja keras lagi kepayahan, itu maksudnya mereka terus mendapatkan siksa dari adab, ya. Mereka terus disiksa oleh Allah Ta'ala, ya. Terus saja disiksa dan diadab oleh Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana digambarkan bahwa orang-orang kafir itu ketika mereka dikumpulkan yaumul mahsyar, ya, keringat mereka ada yang sejajar dengan petis, ada yang sejajar dengan pinggang, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat mereka. Belum lagi mereka menunggu di hari itu yaumul mahsyar itu selama 50.000 tahun. Ini adalah salah satu kepayahan yang sangat luar biasa. Bayangin saja 50.000 tahun itu selamanya seperti apa, ya, pada waktu itu. Belum lagi matahari didekatkan 1 mil. Belum lagi ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, sa'urhiquhu su'udan, mereka akan diperintahkan, ya, untuk mendaki suatu bukit, yang mana bukit itu dengan penuh dengan api neraka, ya, penuh dengan api. Ketika orang itu mendaki bukit itu, dia akan meleleh badannya. Ketika dia bisa mencapai puncaknya, dia akan terjatuh dan terus mendaki lagi, seperti ini. Ini adalah amilatun nasibah, terus merasakan kepayahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian di ayat yang selanjutnya, tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, ya. Orang-orang kafir itu memasuki api yang sangat panas. Ay syadidat harba, begitu panas, ya, begitu panas, sangat-sangat panas. Tuhitu bihim min kulli makan, meliputi seluruh tempat. Kita sama-sama mungkin pernah mendengar, kan, salah satu hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang panasnya api neraka, bahwa
perbedaan antara api dunia dengan api neraka itu bedanya adalah 70 kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, narukum hadhihi ay narud dunya, api kalian ini, maksudnya adalah api dunia ini, allati yuqadu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam, hanya 1 banding 70 kali lipat daripada panasnya api neraka. Jadi api yang begitu panas di dunia ini ya, itu hanya kelipatannya itu hanya 1 banding 70 ya. Coba kalau kita ingin merasakan ya, dan kita tidak akan mungkin ya, bisa tahan panasnya api di dunia ini yang hanya 1 ya, banding 70. Jadi api neraka bandingannya panasnya adalah 70 kali lipat daripada panasnya api yang ada di dunia ini. Kita lihat api di dunia ini yang panas ya, yang begitu panas, lilin saja misalnya ya, kita tidak akan tahan meletakkan tangan kita di atas lilin, di atas api lilin yang menyala, kita tidak akan tahan. Tidak nyampe beberapa detik kita sudah kepanasan. Apalagi api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat daripada api dunia ini. Taslana rohamiyah, api neraka itu telah dinyalakan ya, sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan ketika benar-benar panas yang sangat luar biasa, orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka itu. Dan bagaimana kondisi neraka? Disebutkan ya, kondisi neraka itu disebutkan dalam surah Mulk ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghayr, hampir-hampir neraka itu terbelah, terpecah-pecah lantaran ghayr, lantaran marahnya ya. Kemudian disebutkan juga dalam surah Al-Furqan ayat ke-12, idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuran wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang sangat jauh, orang-orang kafir mendengar suaranya yang begitu menyeramkan, suaranya yang menyeramkan dan menyala-nyala. Dan ini adalah kondisi api neraka, taslana hamiyah. Orang-orang kafir itu memasuki neraka dengan api yang sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka diberikan minum dari mata air aniyah yang sangat panas, diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ai haratun syadidatul hararah, panas yang berkali-kali lipat, berlipat-lipat. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu tetap merasakan kehausan yang sangat luar biasa, haus yang sangat-sangat haus. Dan ketika mereka meminta minuman, mereka diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Nah, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-29, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ya. Dan ketika mereka meminta air, ketika mereka meminta pertolongan untuk minum, yastaghithu yughathu bima'in, mereka akan diberikan air kalmuhli yashwil wujuh, seperti besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang dapat menghanguskan atau membakar, menghanguskan, membakar wajah. Jadi ketika mereka meminta air, mereka kehausan,
maka sumber mata air itu didekatkan kepada wajah mereka. Belum air yang begitu panas itu masuk ke dalam perut mereka, wajah mereka sudah meleleh, wajah mereka sudah gosong, sudah benar-benar hangus. Belum lagi ketika ditumpahkan, belum lagi ketika air yang begitu panas itu masuk ke dalam mulut mereka, maka seluruh badannya itu akan rontok, seluruh badannya di dalam tubuhnya itu akan rontok saling berjatuhan karena begitu panasnya air tersebut. Min ainin aniyah, dari sumber mata air yang sangat-sangat panas. Ini adalah minuman orang-orang kafir, orang-orang yang masuk dalam penghuni neraka itu pasti akan meminum ini. Minumannya mereka. Jadi mereka haus, mereka diberikan minum dengan minuman yang sangat luar biasa ngerinya. Kemudian wa amma ta'amuhum, sedangkan makanan mereka laisa lahum ta'amun illa min dhari', maka tidak ada makanan selain dhari', selain pohon yang berduri. Tidak ada makanan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu illa min dhari', melainkan pohon yang berduri. Jadi pohon ini banyak durinya, dan ini adalah menjadi makanan wajib bagi mereka yang masuk ke dalam neraka. Ibu sebutkan bahwa Abu Jahal disebutkan, dikisahkan bahwa Abu Jahal ketika mendengar ayat Al-Quran tentang suatu buah, menggambarkan tentang suatu buah, yaitu buah zakum, Abu Jahal itu mengolok-olok Nabi, yang meremehkan. Wah, nanti kalau saya masuk neraka, nanti saya akan makan buah zakum. Buah zakum itu kan buah yang enak, kata dia, enak dan lezat. Nanti akan saya terus makan buah zakum, kata dia. Dia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal tadruna ma sajaratuz zakum, kalian tahu apa itu pohon zakum? Allati yukhawifukum biha Muhammad, yang Nabi Muhammad itu menakut-nakuti kalian. Qalu la, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan enggak tahu, kami enggak tahu. Qala ujwatun yathriba bizzabat, ya. Maka Abu Jahal itu menafsirkan bahwa yang namanya buah zakum itu adalah ujwah, yaitu kurma ajwa yang dicampur dengan keju. Wallahi la in istamkana minha la nazkumannaha tarkuman. Demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, saya akan makan sepuas-puasnya. Jadi dia menyangka bahwa zakum itu adalah makanan yang lezat, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, setelah itu menggambarkan tentang makanan zakum ini dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-43 hingga 46. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan bagi para pendosa. Kalmuhli yaghli fil butun, sebagaimana minyak yang panas mendidih dalam tubuh. Kaghalil hamim, ya. Sebagaimana mendidihnya air panas. Jadi ketika orang itu makan daripada pohon zakum tersebut, ya, dia akan rontok seluruh isi perutnya. Itu digambarkan ketika Abu Jahal itu mengolok-olok pohon zakum, maka digambarkan seperti itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dukhan. La yusmin wa la yughni min jur. Dan makanan itu tidak membuat gemuk dan juga tidak menghilangkan lapar. Jadi tujuan makanan itu kan paling tidak ada dua. Yang pertama adalah menggemukkan badan, yang kedua adalah membuat kenyang. Tapi nyatanya
ini tidak membuat kenyang, tapi justru malah menghancurkan badan. Ya, ini disebutkan ini. Wadzalika anal maqsuda min at-ta'am hadul amrayn. Karena yang namanya makanan itu paling enggak tujuannya ya ada dua. Salah satunya bisa imma ayasudda ju'u sahibuhu, menghilangkan laparnya, wa imma ayasmina badanhu minal hazal, ya bisa jadi atau menghilangkan atau membuat dirinya itu menjadi gemuk. Sedangkan ini ta'amun min dhari' ila min dhari', ya, makanan yang ini itu tidak membuat seperti itu. Dan ketika nanti di akhirat orang itu ya terus ketika lapar dia akan makan buah ini. Jadi ketika dia makan kemudian dia badannya hancur, ya, badannya meleleh, badannya rontok semua. Ya dia pengen makan lagi. Jadi sudah diciptakan seperti itu. Terus berulang-ulang dia makan, badannya hancur, ya, dia merasakan keperihan, kepedihan, kesakitan yang sangat luar biasa. Begitu selesai dia makan lagi, tidak bisa makan yang lain karena makanannya seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini adalah gambaran terkait dengan kondisi penduduk ahli penduduk ahli neraka. Ini digambarkan dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, karena waktu yang tidak memungkinkan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang gambaran ahlul jannah, ya, gambaran orang-orang yang masuk dalam surga Allah Taala. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga kita bisa mengamalkannya, kita wanti-wanti, kita waspada, agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak diterima amalnya. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian itu. Semoga Allah menyelamatkan kita, golongan kita sebagai golongan orang-orang yang beruntung, golongan yang dipilih oleh Allah Taala untuk dapat meminum surganya Rasulullah SAW, yaitu telaga Haud, ya, beserta orang-orang saleh yang lainnya, dan golongan kita sebagai para syuhada dan sholihin dan dikumpulkan bersama para nabi. Demikian dari saya, kita akhiri dengan doa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.